Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan video kita sebelumnya di spoiler kelanjutan Isekai Smartphone. Video ini adalah part akhir untuk WN Arc 12. Jadi, video selanjutnya kita akan langsung ke Arc 21. Seperti biasa, gua mengambil referensi dari WN Arc 20 chapter 165. Dan kalau mau baca di LN-nya, untuk video ini ada di volume ke-7. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Beberapa hari pun telah berlalu. Sekarang pada hari ini, rapat aliansi barat diadakan untuk membahas peperangan kemarin, terutama mengenai kerusakan atau kerugian. Untuk aliansi barat sendiri tidak mengalami kerusakan yang parah atau kerugian yang besar lah. Cuma 36 frame gear rusak parah, 24 orang mengalami luka ringan, 4 orang mengalami luka serius, dan tidak ada yang gugur. Tapi beda halnya dengan Euron. Ibu kota mereka musnah dan banyak dari kota Euron yang hilang atau lenyap dari peta akibat tembakan cahaya dari monster kristal kelas atas buaya kemarin. Tua dan lain-lainnya pun kemudian membahas mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh negara-negara sekitar Euron. Seperti yang dibicarakan di video sebelumnya, ketujuh negara sekitar Euron pasti tidak akan tinggal diam setelah tahu kalau kekuatan tempur Euron telah melemah akibat dibabat habis oleh monster kristal. Tapi untungnya menurut informasi yang Kaisar Regulus dapatkan, 4 dari negara itu seperti Hanok, Ishen, Kerajaan Demon Zanausu, dan Kerajaan Horn itu tidak akan melakukan invasi ke Euron. Sebab mereka punya alasan tersendiri yang membuat mereka itu tidak bisa melakukannya. Contohnya untuk Hanok, mereka itu katanya mengambil jalan cinta damai. Jadi mereka itu nggak akan melakukan invasi ke Euron. Kemudian untuk Ishen, mereka itu disibukkan dengan peperangan saudara, jadi nggak mungkin bagi mereka untuk menjajah Euron. Untuk kerajaan Demon Zanausu punya sebuah kebijakan untuk tidak terlibat dengan negara lain. Sedangkan untuk kerajaan Hon, kabarnya itu mereka tidak menyetujui yang namanya inflasi. Dengan alasan-alasan itu sangat kecil kemungkinan untuk mereka berempat itu menjajah Euron. Jadi yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah ketiga negara lainnya, seperti Verzen, Nokia, dan Rodomea. Tapi di antara semua anggota aliansi barat, cuman Raja Binatang Mismit dan Kaisar Ifurizu saja yang angkat tangan mengenai masa depan Euron. Apalagi si Raja Binatang Mismit, dia bahkan gak peduli sama sekali dengan Euron dan sampai menyarankan ke seluruh anggota untuk tidak lagi ikut campur masalah Euron. Kalau untuk si Kaisar Ifurizu, lebih ke takut dia. Dia takut gelombang kedua dari monster kristal akan datang lagi ke Euron. Jadi dia itu lebih memilih untuk memperhatikan saja ketimbang ikut campur dalam bentuk apapun. Lalu setelah membahas itu, para anggota pun beralih topik membahas kondisi Euron saat ini. Menurut informasi yang Raja Belfast dapatkan, kepemimpinan di Euron saat ini sudah beralih ke anak ketiga dari Raja Surgawi Euron. Sebab seluruh kakaknya dan bapaknya sudah mokat akibat serbuan monster kristal kemarin. Bapaknya atau Raja Surgawi dan anak pertama mokat barengan sama ibu kota Euron. Kalau anak kedua sebenarnya dia itu selamat karena waktu tembakan cahaya kemarin itu dia itu tidak di Shanghai. Dia itu ada di kota lain. Tapi karena kota yang ditinggali juga diserang monster kristal, dia pun bernasib sama karena kalah melawan monster kristal. Cuman anak ketiga ini sajalah yang entah bagaimana bisa selamat. Yang kemudian dia itu langsung mendeklarasikan bahwa dirinya lah adalah raja baru dari Euron menggantikan bapaknya. Mendengar itu, Tua pun sedikit lega karena setidaknya tuh negara itu ada pimpinannya, ada yang memimpin gitu. Tapi sayangnya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sudah syukur Toya itu bahkan sampai sekarang itu khawatir dengan tuh keluarga kerajaan Euron, walaupun udah dituduh sedemikian rupa. Ternyata menurut informasi yang Raja Belfast dapatkan, Raja Surgawi baru Euron ini malah nyari perkara lagi sama Toya dengan menyebarkan sebuah rumor atau fitnah kalau semua kekacauan yang diderita Euron itu adalah salahnya Brunhild atau perbuatannya Brunhild. Ini orang ini memang perlu dibeli pelajaran emang nih. Benar-benar jadi monyet itu memang kayaknya the best lah untuk ngadepin negara kayak gini itu. Biarinlah tuh Euron tuh habis rata sama monster kristal lah. Gua sih no problem kalau mereka hancur ya. Oke lah, next. Tentu Toya itu kaget, kok bisa dia lagi disalahin. Raja Belfast pun menjelaskan rumor yang dia dengar dari tuh bajing tuh. Menurut kabar yang didengar informasi dari Raja Belfast,
tuh bajing nyebarin fitnah ke warganya kalau monster kristal kemarin itu adalah monster summonernya Toya. Dia memakai bukti berupa tembok Cina Toya buat untuk meyakinkan orang-orangnya. Dan parahnya lagi, ada warga yang percaya gitu. Dan melebih-lebihkan fitnahnya itu dengan bilang kalau ini orang melihat Toya mengorbankan warga-warga Yuron untuk memanggil monster kristal. Parah kan? Gak rajanya, gak warganya, gak ada yang tahu diri semua. Kenapa gak dihabisin aja dulu sekalian dulu semua dulu sama tembakan cahaya kemarin gitu. Aduh, nanggung kali no, nyisa-nyisain orang gak guna kayak gini. Tulis di kolom komentar siapa yang sependapat sama gua, rela jadi monyet demi Yuron ini hancur. Oke lah, lanjut lah. Tapi tunggu, kebabiannya orang ini belum selesai. Karena selain memfitnah Toya ke seluruh warganya, tuh bajing memfitnah Toya juga dengan membuat sebuah surat yang dikirimkan langsung ke Belfast dan Regulus yang bertuliskan kalau mereka lah yang menjadi korban Brunhild demi inisiatif aliansi barat dan demi menunjukkan kekuatan militer Brunhild gitu. Jadi demi sombong-sombongan gitulah menurut si Euron gitu katanya. Mereka minta agar Brunhild itu segera dihentikan dengan alasan akan sangat berbahaya jika negara seperti Brunhild itu memiliki kekuatan seperti itu. Dan mereka itu juga ngasih embel-embel demi kebaikan gitu, agar kekuatan Brunhild itu tidak diambil alih oleh negara besar seperti Belfast, Regulus. Bahkan dengan tanpa malunya, dia itu juga nyebutin negaranya sendiri, Euron. Dia pun nanya apa balasannya yang diberikan Raja Belfast dan Kaisar Regulus. Mereka berdua pun jawab kalau Raja Belfast dia itu membalas dengan pura-pura takut gitu dengan Brunhild dan lebih memilih untuk tunduk ketimbang melawan. Gitulah tulisannya si Raja Belfast. Sedangkan Kaisar Regulus berbeda dengan Raja Belfast yang memilih nyerah gitu. Kaisar Regulus dia itu membalas dengan sedikit ngasih harapan dan ancaman ke Euron kalau negaranya akan mengungkapkan kebenarannya. Jadi mereka itu nggak perlu khawatir. Tapi Kaisar Regulus juga akan memberikan surat ini dulu ke Toya untuk menentukan pilihannya, karena Toya itu gampang marah. Itulah tulisannya Kaisar Regulus. Tapi walaupun sudah difina kayak gini itu, MC kita Toya ini masih belum marah banget sama Euron. Toya itu masih berharap kalau ada orang-orang baik dari Euron yang bisa menasihati raja mereka. Dan pada akhirnya seluruh anggota aliansi barat pun setuju untuk takkan ikut campur lagi masalah Euron seminimal mungkin. Singkat cerita, 2 minggu kemudian setelah rapat tadi, Raja Surgawi baru Euron pun dibunuh karena perebutan kekuasaan antara para bangsawan di sana. Para warga Euron pada ngungsi ke negara sekitar untuk menghindari peperangan. Tapi seperti nggak ada kapoknya, mereka itu lagi-lagi nuduh Toya atas matinya Raja Surgawi Euron yang baru ini. Dan karena mungkin kesel ya terus-terus difitnah, pada akhirnya Toya pun muak dengan Tun Negara. Tapi karena sudah dipersetujuannya untuk tidak ikut campur lagi, jadi ya MC kita hanya bisa ngelus dada sabar aja ngadepin Tun Negara. Lalu pada hari ini, Su pun datang ke Brunhild untuk menanyakan ke Toya mengenai peperangan melawan monster kristal kemarin di Euron. Singkat cerita, Toya pun menceritakan semuanya ke Su, dari peperangan melawan monster kristal di Euron sampai dia itu difitnah mulu sama Euron. Su yang mendengar cerita dari Toya ini pun marah besar. Dia bertanya pada Toya, kenapa Toya itu nggak berikan mereka pelajaran aja gitu. Orang-orang bodoh seperti mereka itu seharusnya diberikan pelajaran agar mereka itu sadar dengan posisi mereka, katanya Su. Kata-kata yang benar-benar kejam, tapi gua suka. Dalam hati, Toya pun bertanya, apakah Su ini mempelajari kata-kata seperti ini dari ayahnya? Karena ayahnya Su kan bekerja sebagai diplomat di Belfast. Karena Su kemungkinan tahu kata-kata ini dari ayahnya, Toya pun nyoba nanya ke Su, apa yang harusnya Toya lakukan ke Euron menurut Su. Siapa tahu dia tuh bisa jawab. Su pun jawab dengan simpel, tundukkan setiap orang yang mengaku sebagai Raja Surgawi Euron dengan powerful Toya, dan berikan mereka semua itu ceramah no jutsu. Ya cara-cara seorang MC yang taunya itu main pukul dan ceramah gitulah. Ya tapi sayangnya tentunya ini sangat tidak bisa dilakukan. Bukannya diplomasinya berhasil, malah kalau Toya melakukan ini 100%, diplomasinya itu akan gagal total. Tapi karena Su sudah mau marah demi Toya, Toya pun mengelus kepala Su yang sedang marah itu sambil mengucapkan terima kasih ke Su karena sudah khawatir sama Toya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir lagi karena Toya itu baik-baik saja sekarang. Mendengar itu Su pun akhirnya tenang. Tapi Su menasihati Toya kalau Toya itu terlalu baik.
Toya harus belajar untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tapi Su juga bilang kalau itu adalah poin plus untuk Toya yang membuat Su itu suka sama Toya. Kemudian Su pun memeluk Toya dengan sangat erat. Toya pun juga balik memeluk Su dengan sangat erat. Sambil entah kenapa Toya itu juga merasa sangat senang. Lalu di saat Toya menengok tepat ke arah pintu yang sedikit terbuka, di sana sudah ada Shiska yang mengintip Toya sembari membawakan sebuah teh untuk Toya dan Su. Karena sadar dirinya itu ketahuan sama Toya, Shiska pun langsung masuk dan langsung menawarkan teh ke Toya dengan bilang, "Aku membawakan teh untuk Loli Master." Karena perkataan itu, Toya pun langsung menceramai Shiska selama hampir 1 jam penuh. Tapi karena bukannya jerah, malah kesenangan Shiskanya, Toya pun akhirnya muak menceramai Shiska dan memutuskan untuk berhenti menceramahinya. Toya lalu keluar dari kastil bersama dengan Su, meninggalkan Shiska sendiri yang masih di dalam ruangan. Setelah itu, akhirnya pada hari ini juga, Toya pun memberikan cincin pertunangan ke Su. Tidak hanya itu juga, selain Toya itu memberikan cincin pertunangan ke Su, Toya juga menunjukkan Babylon kepadanya. Karena Toya itu merasa kasihan kalau cuma Su doang tunangannya yang tidak tahu tentang Babylonnya Toya. Tapi untuk jaga-jaga, Toya juga melarang Su untuk tidak memberitahukan Babylonnya Toya ini ke siapapun. Entah itu orang tuanya atau siapalah. Setelah itu Toya pun pergi ke benteng Babylon atau ke kastil yang ada di benteng menggunakan gate bersamaan dengan Su. Begitu Su sampai di benteng, dia langsung terpukau dengan pemandangan sekitar. Apalagi setelah Toya itu menunjukkan kastil yang ada di sana. Makin senanglah tuh Su, karena hal yang sangat Su impikan yaitu kastil terbang itu benar-benar ada dan Toya yang punya. Kemudian datanglah Liora yang menyambut kedatangan Toya. Lalu setelah Liora memperkenalkan dirinya dengan anggun ke Su, Toya pun nanya ke Liora perihal sebuah sistem baru untuk frame gear yang sudah Toya kembangkan. Toya, Liora, dan Rosetta telah membuat sebuah sistem baru yang digunakan untuk menjadi persenjataan tipe baru untuk frame gear. Tapi walaupun bilang sistem baru, sebenarnya ini tuh upgrade atau remodel dari sistem pertahanan dari benteng Babylon, yaitu orbit satelit. Kalian pasti ingat lah sama orbit satelit ini. Nah, Toya itu memasangkan orbit satelit ini ke frame gearnya untuk dijadikan sebagai sebuah senjata gitu yang dikendalikan dari jarak jauh. Toya juga mengubah bentuknya menjadi sebuah pedang yang terbuat dari material monster kristal. Bisa dibilang model-modelnya itu kayak, kalian tahu kan pasti senjatanya Platinum Dragon Lord dari Overlord atau Link di game ML. Kayak gitulah model-modelnya sistem persenjataan baru Toya ini. Jadi frame gear Toya itu nantinya itu bisa kayak nerbangin beberapa senjata di belakangnya dan bisa diluncurkan gitu untuk nyerang. Sistem atau senjata ini pun diberikan nama Fragara. Liora menjawab pertanyaan Toya tadi kalau dia dan Rosetta sudah menerapkan senjata baru ini ke beberapa frame gear seperti yang Toya suruh. Tapi Liora di sini benar-benar tidak menyangka kalau orbit satelit yang notabene itu sebagai pertahanan bisa disulap oleh Toya menjadi sebuah senjata yang seperti itu. Alasan kenapa cuma beberapa frame gear aja yang dikasih senjata ini, sebab karena senjata Fragara ini itu tuh membutuhkan sihir untuk menggerakkannya. Jadi senjata ini sangatlah tidak cocok untuk semua orang. Cuman orang-orang yang handal aja dalam sihir yang bisa menggunakan senjata ini. Makanya Toya itu cuma buat beberapa aja. Dan untuk banyaknya senjata yang bisa diterbangkan oleh setiap frame gear, untuk saat ini hanya 4 senjata doang yang bisa dikendalikan atau diterbangkan secara bersamaan. Dikarenakan sistem pengendalian yang ada di dalam kokpit frame gear tipe lama itu terbatas. Jadi karena hal itu cuman 4 senjata doang yang bisa diterbangkan secara bersamaan untuk satu frame gear. Karena itu Toya pun menjadi sangat yakin sekarang kalau Toya itu memang membutuhkan blueprint frame gear tipe baru yang ada di gudang untuk menyempurnakan atau untuk nambah senjata dari Fragara ini. Oke, sekian dulu untuk chapter kali ini. Kita akan lanjutkan chapter selanjutnya di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Makasih bagi yang sudah nonton. See you next video and Bye bye, 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 bye bye.